Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya. Dan adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Obaja pasal yang pertama ayat 17. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang luput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita adalah buah kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan seringkali diuji dalam berbagai situasi kehidupan, terutama ketika kita menghadapi tekanan, ketidakadilan, atau penindasan. Dalam hal ini, kitab Obaja menggambarkan bagaimana bangsa Edom dihukum karena ketidaksetiaan dan pengkhianatannya terhadap Israel. Sementara umat Tuhan yang setia akan dipulihkan dan menerima janjinya. Bagian akhir kitab ini, ayat 17 dari renungan kita, menyoroti buah dari kesetiaan, yaitu keselamatan, pemulihan, dan kepemilikan penuh atas janji Tuhan. Dengan memahami bagian ini yang menjadi perikop teks renungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat belajar bagaimana kesetiaan kepada Tuhan membawa hasil yang nyata dalam kehidupan rohani dan keseharian kita. Kitab Obaja berfokus pada hukuman terhadap bangsa Edom yang merupakan keturunan Esau, saudara kembar Yakub. Sejarah panjang permusuhan antara Israel, keturunan Yakub, dan Edom sudah terjadi sejak zaman Musa. Ketika Edom menolak memberi izin kepada bangsa Israel untuk melewati wilayahnya dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Bisa kita baca dalam Bilangan 20 dimulai dari ayat 14 sampai dengan 21. Permusuhan ini berlanjut sehingga masa pembuangan Babel, ketika Edom diduga membantu musuh Israel dan merampas kota-kota Yehuda. Pesan utama dari kitab Obaja, dalam hal ini lebih tepatnya Nabi Obaja, adalah penghakiman atas Edom karena kesombongan dan pengkhianatannya terhadap saudara-saudaranya Israel. Tuhan menegaskan bahwa keadilannya akan ditegakkan dan umatnya yang setia akan dipulihkan. Setidaknya ada satu hal penting yang dapat kita pelajari bersama dari nubuat Nabi Obaja, yaitu di ayat 17, keselamatan bagi orang yang setia. Sekali lagi, keselamatan bagi orang yang setia.
Gunung Sion dalam ayat ini melambangkan tempat keselamatan dan perlindungan bagi umat Tuhan. Dalam sejarah Israel, Sion sering dikaitkan dengan kehadiran Tuhan di tengah umatnya dan menjadi simbol pemulihan rohani. Tuhan berjanji bahwa mereka yang tetap setia akan mengalami kekudusan, yang berarti mereka akan dibersihkan dari dosa dan kembali berada dalam hubungan yang benar dengannya. Selain itu, mereka akan memperoleh kembali warisan yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah yang menjadi milik mereka secara sah. Kesetiaan kepada Tuhan tidak hanya membawa perlindungan secara rohani, tetapi juga pemulihan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, keselamatan yang dijanjikan dalam ayat ini tidak hanya berbicara tentang keselamatan fisik, tetapi juga mencakup aspek rohani yang lebih dalam. Keselamatan sejati dalam hal ini ketika umat Tuhan hidup dalam ketaatan dan kehendaknya, mengalami pemulihan dari segala dosa dan memiliki hubungan yang erat dengannya. Ini mengingatkan kita bahwa di tengah pergumulan hidup harus tetap teguh dalam iman, karena Tuhan menyediakan perlindungan dan anugerahnya bagi mereka yang setia. Janji keselamatan ini memberi pengharapan bahwa mereka yang setia akan mengalami kemenangan sejati dalam Tuhan. Lalu yang terakhir, apa yang bisa menjadi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah jangan biarkan penderitaan atau ketidakadilan membuat kita menyerah. Arahkan pandangan kepada Tuhan. Mari tetap melangkah dalam kekudusan dan percaya bahwa pemulihan serta berkat Tuhan sedang dipersiapkan bagi kita yang setia menanti-nantikan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman itu-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan juga kami boleh mendapat pengharapan dengan mengandalkan firman Tuhan. Kami akan tetap bersandar pada yang Tuhan firmankan, supaya kami tidak hanya memperoleh keselamatan secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Berkati firman-Mu, berkarya, bekerja dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Berkati juga Tuhan apa yang kami lakukan dalam pekerjaan kami, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi kami. Di atas segalanya ampuni dosa kesalahan kami, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.